pembahasan yang diangkat tentang masalah kesetaraan gender dan sebenarnya pandangan Islam dalam masalah kesetaraan gender seperti apa, ini sudah menjadi pembicaraan yang hangat dari sejak zaman dahulu. Emansipasi yang tadi disebut dan upaya sebagian kelompok untuk mensetarakan antara derajat kaum wanita dengan kaum pria di dalam pergaulan, dalam tatanan sosial yang sering kita saksikan upaya-upaya itu atau kita rasakan di tengah masyarakat kita atau masyarakat di luar masyarakat muslimin. Ini adalah sesuatu isu yang munculnya belakangan. Kalau kita mau melihat sebenarnya pandangan Islam dalam masalah perempuan seperti apa, justru Islam merupakan agama yang ketika dia datang dia mengangkat derajat kaum wanita. Kita jangan lupa kalau mau melihat sejarah umat manusia, bagaimana bangsa-bangsa manusia, bangsa-bangsa di berbagai belahan bumi ini sepanjang sejarah, ada sebagian dari bangsa-bangsa ini yang menafikan peran wanita. Mereka menafikan kepemilikan kaum wanita. Jadi seorang wanita tidak berhak untuk memiliki apa-apa. Segala sesuatu yang bisa dimiliki hanya bisa dimiliki oleh kaum pria. Ini sebagian bangsa ada yang mempunyai masa lalu yang semacam ini. Di tengah bangsa Arab, kaum perempuan itu identik dengan objek bagi pelampiasan hasrat biologis saja. Dan kita seringkali mendengar adanya tradisi di dunia Arab yang mengubur hidup-hidup anak perempuan. Karena di mata mereka ketika ada anak perempuan yang lahir dan besar dengan sebuah keluarga itu merupakan aib dan celah. Islam datang menawarkan suatu hal yang berbeda dengan apa yang ada di dunia Arab pada saat itu. Menawarkan suatu hal yang berbeda dengan apa yang dikenal di masyarakat berbagai bangsa di zaman itu. Yaitu bahwa yang namanya perempuan sama seperti orang laki-laki. Dari sisi mereka adalah manusia, mereka sama. Cuman karena ada perbedaan secara biologis, secara lahiriah antara orang laki-laki dan perempuan, maka ada beberapa hal yang tentunya terbedakan dengan sendirinya. Isu kesetaraan gender itu sebagian telaah menyebutkan justru menjadi sebuah alat bagi kelompok industri, ya. Waktu itu munculnya pada waktu revolusi industri, yang ketika mereka melihat bahwa untuk mempekerjakan para pekerja lalu memberikan upah yang lebih kecil, mereka perlu adanya tenaga-tenaga kerja dengan upah yang lebih murah. Dicarilah orang perempuan, kemudian mereka didorong untuk keluar dari rumah. Sehingga dengan cara demikian, karena merasa bahwa suaminya atau ayahnya atau kakaknya di rumah itu sudah mencari uang, lalu mereka mencari uang hanya sebagai penambah saja, maka mendapatkan gaji yang lebih rendah dari orang laki, mereka nggak ada masalah. Nah, sebenarnya ini kemudian menjadi kaum perempuan justru malah terzalimi dengan cara yang semacam ini. Kalau kita merujuk kepada Islam, Islam itu menggariskan tentang masalah perempuan dan laki-laki itu, di satu sisi mereka adalah sama-sama manusia, ketika sama-sama sebagai manusia punya hak dan kewajiban yang sama, tapi ketika melihat dari sisi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik dari sisi biologis maupun psikologis, maka mau tidak mau dalam dua hal ini juga ada beberapa hal yang berbeda dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Artinya Islam tidak bisa dituduh sebagai agama yang kemudian menistakan dan merendahkan derajat kaum wanita.